Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya sedikit bicara masalah nasab yang sedang viral ya. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus kita pahami masalah nasab ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa nasab itu adalah hak prerogatif Allah, ya, termasuk nasab daripada keturunan Rasulullah SAW. Karena ini hak prerogatif Allah, maka rasanya kurang etis kalau kita meributkan persoalan ini. Nggak usah kita ributkan. Ada orang mengaku nasab keturunan Nabi, ya menurut saya sikap yang baik kita husnuzon aja udah, ya kita husnuzon, ya karena husnuzon itu dalam Islam, kalau husnuzon kita salah dapat pahala, tetap dapat pahala, ya. Nah, adapun orang yang bersangkutan yang mereka merasa mengaku nabi, itu hati nuraninya nggak bisa dibohongi. Kalau dia benar-benar yakin keturunan nabi, ya berdasarkan silsilahnya yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, ya silakan, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang mereka ngaku nabi tapi nuraninya merasa tidak bukan turunan nabi karena dia mengaku terputus daripada Ubaidillah, ya itu nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah, gitu aja. Jadi itu bukan urusan kita, urusan Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak usah kita ributkan kah dia cucu nabi kayak bukan cucu nabi kayak. Nah yang kedua, kita semua sudah tahu lah sebenarnya ya, baik itu habaib maupun kiai, bahwa Allah sudah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, ya, bukan berdasarkan nasabnya, warna kulitnya, suku bangsanya, status sosialnya, bukan. Saya kira kita kalau bicara mau jujur udah tahulah. Nah, kalau kita sudah paham yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, maka saya kira nggak benar ya kalau orang mengatakan bahwa satu cucu nabi yang bodoh, ya, itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim, ya. Karena apa? Di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Nah itu, ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Gak bisa, karena tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang mengatakan bahwa semua cucu nabi dijamin masuk surga, gitu. Nggak bisa, meskipun dia cucunya nabi, ya yang benar-benar cucunya nabi nih, ya kalau dia perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan nabi, ya tetap dia masuk neraka jahanam, gitu. Jadi itu yang kedua yang saya sampaikan ya. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwa cucu nabi lebih mulia daripada orang biasa, nggak benar. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir nih, ya, sebenarnya ya, masing-masing kita nggak boleh membanggakan diri, ya. Kiai Nusantara juga jangan membanggakan diri dengan Wali Songonya. Wali Songo sendiri nggak bangga kok. Bahkan dia banyak Wali Songo yang tidak
mengakui sebagai cucunya Nabi, tidak mengatakan sebagai cucunya Nabi, sebagai orang biasa. Padahal dia cucunya Nabi, dia nggak sombong. Kenapa kita yang anak cucunya menyombongkan diri gitu? Yang kedua juga, para habaib jangan sombong mengaku cucunya Nabi, merasa dirinya suci. Tuh habaib dulu, nggak usah zaman 300 tahun yang lalu lah, Habib zamannya kayak Hasyim Asy'ari itu nggak ada yang sombong, ya, nggak ada yang bangga dengan habaibnya, ya, semua karena takwanya, kan begitu. Nah itu jadi kita masing-masing sebenarnya udah punya garapan, ya. Nah, perlu diketahui bahwa tidak ada satupun orang NU, ya, orang NU nih dari zamannya Hasyim Asy'ari itu mengakui habaib, nggak ada. Mereka takzim kepada kiainya masing-masing, ya. Coba kita perhatikan sampai sekarang semua pondok pesantren yang ada di Indonesia, mereka nggak kenal adanya habaib, sebagaimana orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad nggak mengakui Habib itu cucunya Nabi. Enggak, orang NU juga, cuman dia nggak mengatakan aja, ya. Karena itu orang-orang pondok pesantren yang menjadi panutan bukan habaib, tapi kiainya masing-masing gitu loh, ya. Adapun habaib itu memang tidak kalah pentingnya peranannya, ya. Habaib itu peranannya adalah menyelamatkan orang-orang yang di luar pondok pesantren, ya, orang-orang yang tidak pernah masuk pondok, orang yang awam. Jadi rata-rata pengikutnya habaib itu orang-orang yang awam agama. Jadi kalau di doktrin itu wajar saja mereka manut gitu, percaya, karena mereka orang awam. Mereka itu kan ngaji kepada habaib karena memang habaib itu orang alim, orang yang benar-benar bertakwa. Itu habaibnya dulu zamannya Hasyim Asy'ari, kan itu dihormati oleh para kiai-kiai. Meskipun saya yakin kiai-kiai itu juga sebenarnya dalam hatinya tahu itu bukan cucu Nabi, tapi karena masalah menjaga marwah gitulah, habaib yang memang di zamannya Hasyim Asy'ari itu habaibnya orang alim dan mempunyai peranan yang paling cukup besar untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah masuk pesantren. Itu peranan habaib. Karena itu habaib yang sekarang nggak ada habaib yang punya pesantren. Coba lihat, ada nggak habaib yang punya pesantren? Nggak ada. Kita bisa saja mengatakan dia nggak mau punya pesantren karena nanti yang jadi pesertanya orang-orang pribumi. Jadi habaib itu nggak buka pesantren supaya orang pribumi, nggak ada orang yang cerdas, biarin dia bodoh, biarin dia awam dalam agama, yang penting saya selamatkan dengan alatnya Rasulullah. Boleh begitu, nggak apa-apa. Memang itu udah ada salahnya, ada benarnya juga gitu. Jadi masing-masing kita juga harus saling menghormati lah, ya. Jadi habaib punya peranan, kiai punya peranan. Coba kita lihat habaib, peranannya luar biasa dalam mengislamkan orang-orang Indonesia ini. Ya, habaib itu pengaruhnya lebih besar daripada kiai. Kalau kiai sebatas pondok pesantren yang dia miliki, ya. Tapi kalau habaib kadang-kadang seperti Habib Lutfi itu sepekalongan, Habib Syekh satu Solo,